Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada materi pembelajaran mata kuliah manajemen hubungan industrial. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari segala macam pandemi yang lagi marak dan lagi mulai meningkat lagi sekarang ini. Makanya saya sarankan tetap menjaga prokes 5M ya, jangan sembrono, jangan istilahnya meremehkan, istilahnya tidak menjaga prokes secara ketat. Tentunya ini mengakibatkan nanti bisa menyebar ke pandemi-pandemi yang lebih serius nantinya. Jadi tetaplah menjaga prokes. Semoga kita dan selalu berdoa semoga kita dalam lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini pertemuan materi yang terakhir ya tentang organisasi ketenagakerjaan. Di pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang hukum ketenagakerjaan. Kita flashback lagi, hukum ketenagakerjaan itu dibuat untuk menaungi para pekerja ya, dibuat untuk menaungi pekerja dan beberapa para pengusaha, ada peraturan-peraturan juga yang bagaimana diterapkan tentang sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi melindungi ketidakadilan, melindungi kearogansian dari eee, pemilik perusahaan itu sendiri atau pengusaha itu sendiri yang mempekerjakan banyak pegawai dengan beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini. Nah, lebih jauh lagi kita menilik, bagaimana, eee, suatu istilahnya, sejarahnya itu ada ya. Jadi adanya serikat buruh, adanya, serikat Apindo dan sebagainya itu lahir dari, kesepakatan seluruh dunia, melalui Organisasi Ketenagakerjaan Internasional ini. Dari kesepakatan, Organisasi Ketenagaan Internasional ini makanya Eee, muncullah Apindo, muncullah, serikat pekerja yang ada di beberapa negara-negara ini. Jadi keberadaan organisasi internasional ini membuat kesepakatan bahwa, eee memperlakukan, para pekerja itu secara manusiawi dan, berkeadilan. Nah, monggo kita pelajari bersama-sama organisasi ketenagakerjaan ini. Nah, nih ILO, Organisasi Perburuan, Internasional atau bahasa Inggrisnya International Labour Organization. Nah, ini adalah badan perserikatan bangsa-bangsa yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. Jadi, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di sini dalam memperoleh pekerjaan. Tentunya pekerjaannya itu yang layak, produktif, bebas, adil, dan bermartabat. Eee, Badan ini merupakan bagian dari PBB ya, tentunya bagian dari PBB yang dianggotai oleh seluruh, eee, seluruh pimpinan-pimpinan yang berkompeten dalam bidang ketenagakerjaan di seluruh dunia. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. ILO adalah satu-satunya badan tripartit PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha, pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program tertentu. Nah, di sini sudah cukupnya internasional ya, cukupnya internasional, kemungkinan, mengatur hubungan nanti ketenagakerjaan
ketika ada, istilahnya warga negara asing yang bekerja di negara kita atau sebaliknya kita yang mengirim para TKI ke negara mereka. Jadi di sini mengatur, menginspirasi kebijakan-kebijakan kalau di Indonesia itu seperti apa, kalau di Afrika, di Eropa, di Asia, dan di, eee, negara-negara lainnya itu seperti apa nanti di, ramu dalam menyusun kebijakan yang bersifat internasional. ILO adalah badan, global yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Bekerja sama dengan 181 negara, ILO berupaya memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip maupun prakteknya. Nah, ini anggotanya 181 negara dan, memastikan ada standar-standar ketenagakerjaan harus dihormati baik secara prinsip maupun prakteknya. Kadang-kadang soalnya, peraturan itu hanya di atas kertas tapi pelaksanaannya berbeda. Makanya di ILO ini ditegaskan harus seperti itu. Nah, kalau melanggar ini maka nanti, urusannya hubungan industrial secara internasional ya nantinya, mengurusi tentang perselisihan hubungan industrialnya. Ini sejarah ILO. ILO didirikan tahun 1919 sebagai bagian dari perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Untuk mencerminkan keinginan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari oleh keadilan sosial. Nah, ini. Jadi, kemungkinan sebelum adanya Perang Dunia Pertama ini banyak terjadi ketidakadilan. Jadi, para pekerja itu diperas tenaganya dan digaji kecil kemungkinannya. Nah, setelah adanya selesainya Perang Dunia Pertama, nah ini adanya disadari oleh semua bangsa-bangsa bahwa keadilan itu merupakan cermin dari kedamaian. Jadi, nah ini. Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan, dan kemiskinan. Pada tahun 1944, yaitu sewaktu terjadi krisis internasional kedua, para anggota ILO membangun tujuan-tujuan ini dan menerapkan Deklarasi Philadelphia yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan HAM dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa kemiskinan akan mengancam kesejahteraan di mana-mana. Sedangkan pada tahun selanjutnya 1946 ILO menjadi lembaga spesialis pertama di bawah PBB yang baru saja terbentuk. Saat peringatan hari jadinya ke-50 tahun 1966 ILO menerima hadiah Nobel perdamaian. Nah, selanjutnya peningkatan, jumlah negara yang bergabung di ILO selama beberapa dasawarsa setelah Perang Dunia Kedua telah membawa banyak perubahan. Nah, jadi setelah Perang, Dunia Kedua itu banyak lagi dan bertambah lagi negara yang, menginginkan adanya kebebasan, istilahnya menginginkan keadilan itu diterapkan di seluruh sektor ya, terutama di sektor kerjaan. Organisasi ini meluncurkan program-program bantuan teknis untuk meningkatkan keahlian dan memberikan bantuan kepada pemerintah, pekerja, dan pengusaha di seluruh dunia. Jadi bukan hanya para pekerjanya ya, tapi pemerintah juga dan para pengusahanya yang ada di negara tersebut. Terutama di negara-negara yang berkembang, negara-negara seperti Polandia, Chile, Afrika Selatan, dan lain sebagainya. Bantuan ILO ini mengenai hak-hak serikat pekerja berhasil membantu perjuangan mereka dan memperoleh demokrasi dan kebebasan. Jadi adanya bantuan-bantuan ini, para pekerja itu lepas dari istilahnya belenggu ya, belenggu penjajahan oleh para pengusaha sehingga mereka mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja dan hak-haknya sebagai pengusaha mungkin untuk dalam memperoleh demokrasi dan kebebasannya dalam bekerja tentunya. Nah, tahun penting lainnya untuk ILO adalah tahun 1998 di mana para delegasi yang menghadiri konferensi perburuan internasional, International Labour Conference yang mengadopsi deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja. Jadi, tahun 1998 merupakan deklarasi ILO yang istilahnya merupakan tonggak kebangkitan dari
istilahnya adanya hubungan industrial yang harmonis itu bisa terjadi di sini karena dilindungi oleh hukum yang bersifat internasional. Prinsip dan hak ini adalah hak atas kebebasan berserikat, berunding bersama serta mengambil kesempatan bekerja untuk anak, kerja paksa, dan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Jaminan atas prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja berdasarkan deklarasi ini merupakan hal penting karena jaminan ini memungkinkan masyarakat. Nah, selanjutnya pada tahun 2004, peran ILO dalam mempromosikan strategi untuk menciptakan globalisasi yang adil didukung oleh laporan Komisi Dunia tentang dimensi sosial dari globalisasi. Faktor pendorong yang mendorong pekerja yang layak melibatkan ILO untuk mengintegrasikan apa yang dilakukan di tingkat internasional, regional maupun lokal. Nah, ini penting ya. Jadi adanya ILO ini untuk mensinergikan, mengintegrasikan, menyatukan bagaimana konsep internasional bisa diterapkan di regional maupun nasional. Regional ini maksudnya tingkat mungkin ASEAN atau tingkat Asia, ya, itu bisa diterapkan. Jika melakukan regional itu melakukan hubungan multinasional. Dalam mengundang pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk bersama-sama menyusun peraturan tenaga kerja, mengawasi pelaksanaannya, meningkatkan kesadaran, serta menyusun kebijakan, serta merencanakan program. ILO ingin memastikan bahwa upaya-upayanya ini didasari pada kebutuhan dan para perempuan dan laki-laki yang bekerja. Jadi ILO ini memastikan bahwa upaya-upaya yang didasari ini sesuai dengan dasar bahwa anak-anak dan perempuan itu seharusnya layak mendapat pekerjaan yang sesuai dengan mereka, atau anak-anak tidak boleh dikerjakan secara istilahnya seperti orang dewasa. Mereka anak-anak, tetap anak-anak ya. Nah, ini. Nah, bagaimana peran ILO selanjutnya? ILO bekerja secara aktif dengan PBB dan lembaga-lembaga multilateral lainnya dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung terciptanya peluang dalam kerja yang layak sebagai titik penting dari upaya untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan. Jadi ILO itu bekerja sama aktif ya dengan pemerintah-pemerintah, bagaimana dengan lembaga-lembaga multilateral juga lainnya, dengan adanya kerjasama tersebut istilahnya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di negara-negara di dunia. Nah, di samping itu, ILO membantu pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja menjalin hubungan ketenagaan yang efektif, istilahnya yang efektif, mengadopsi undang-undang tenaga kerja sejalan dengan kondisi ekonomi sosial yang berubah-ubah, serta memperbaiki administrasi tenaga kerjaan. Nah, ini ada administrasi kerjaannya. Jadi mungkin absensinya atau siapa yang masuk, siapa yang keluar, bagaimana mendapatkan SDM yang sesuai dengan jabatan yang diduduki dan lain sebagainya. Nah, ini juga memperbaiki kondisi ekonomi dan sosialnya yang ternyata kehidupan sosial itu terus berubah ya. Jadi, sosial berubah, tentunya ekonomi juga berubah. Nah, ini diatur, ILO terus mengikuti perkembangannya sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang diatur dalam peraturan-peraturan ketenagakerjaan tingkat ILO itu bisa sejalan dengan perkembangan dunia sosial dan ekonomi yang ada. Dalam mendukung dan memberdayakan organisasi pengusaha dan serikat pekerja, ILO membantu menciptakan kondisi yang mendukung dialog yang efektif dengan pemerintah dan dengan satu sama lainnya. Jadi misalnya pemerintah ada konflik dengan negara apa, misalnya tentang buruh yang bertindak kriminal misalnya. Nah, ini ILO juga bisa menjembatani, atau adanya
kekacauan di bidang kekerjaan misalnya, ketenagakerjaan misalnya, atau upah tidak dibayar misalnya. Nah, ini bisa diselesaikan oleh para pengusaha, diselesaikan oleh ILO dengan mendukung adanya dialog yang efektif dengan pemerintah. Atau hal-hal krusial yang lainnya misalnya terjadi di suatu negara, adanya kebijakan-kebijakan yang istilahnya kurang efektif dijalankan, maka bisa dibicarakan dengan ILO bagaimana jalan keluarnya. Nah, ini adanya dialog sosial. Di ILO juga mendukung adanya dialog sosial, di mana tugas ILO didasari pada pentingnya menjalin kerjasama antara pemerintah, organisasi pengusaha, dan pekerja dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Di antaranya adalah pemerintah antara pemerintah dengan kedua mitra sosial. Ini mempromosikan mitra sosial itu pekerja dan syarikat pekerja dan pekerjanya ya. Serta pemerintah dan syarikat organisasi pengusaha dan syarikat pekerjanya. Jadi misalnya tripartit itu ya. Bentuk konsensus dan keterlibatan demokratis yang memainkan peran penting dalam dunia kerja. Dialog sosial ini bisa diartikan sebagai perundang konsultasi atau sekedar tukar pikiran antara perwakilan pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dialog sosial dapat mencakup hubungan antara pekerja dengan pihak manajemen. Dialog sosial merupakan sarana yang bersifat fleksibel yang memungkinkan pemerintah dengan organisasi pengusaha dan syarikat pekerja mengatur perubahan yang ada dan mencapai target ekonomi dan sosial. Dan di dalam struktur ILO, di mana pekerja yang dan pengusaha sama-sama mempunyai suara yang sama, suara yang setara dengan pemerintah dalam hal tugas dewan-dewan dan pengurusnya, memperlihatkan pelaksanaan dialog sosial yang ada. Jadi di sini semua mempunyai tingkat suara yang sama ya, tidak ada yang di berat sebelahkan, tidak ada yang istilahnya suaranya itu siapa yang lebih tinggi, oh mungkin suara ILO yang lebih tinggi, tidak ada. Jadi serikat pengusaha punya suara seperti apa, serikat pekerja punya suara seperti apa, pemerintah punya suara seperti apa, itu haknya sama dalam dialog sosial ini. Yang menjembatani adalah ILO itu sendiri. Nah, deklarasi ILO yang dilaksanakan pada tahun 1998, di mana sejak awal berdirinya ILO berupaya menentukan dan menjamin hak-hak pekerja serta memperbaiki kondisi para pekerja yang menyusun sistem standar ketenagakerjaan internasional yang diwujudkan dalam bentuk konvensi, rekomendasi, dan kaidah. Hingga saat ini, ILO telah mengadopsi lebih dari 180 konvensi dan 190 rekomendasi yang mencakup semua aspek dunia kerja. Standar-standar ketenagakerjaan internasional tersebut baru-baru ini dikaji oleh Badan Pengurus yang menetapkan bahwa lebih dari 70 konvensi yang diadopsi sebelum tahun 1985 masih sementara lainnya perlu direvisi atau dicabut. Jadi sebelum 1985 itu masih berlaku, ada 70 konvensi, sementara lainnya perlu direvisi dan dicabut. Jadi sisa berapa itu? Ada separuhnya ya, hampir separuhnya itu dicabut. Di samping itu, puluhan kaidah telah dikembangkan di berbagai bidang seperti konvensi tentang cuti, persalinan, dan perlindungan bagi para pendatang. Standar-standar ketenagakerjaan ini memainkan peran penting dalam menyusun perundingan nasional. Proses pengawasan membantu memastikan bahwa standar-standar telah diratifikasi negara-negara anggota tetapkan dan diterapkan, dan ILO membantu memberikan saran-saran dalam merancang perundang-undangan ketenagakerjaan nasional. Nah, ini. Dengan adanya deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip hak-hak mendasar di tempat kerja tahun 98, negara-negara anggota ILO memutuskan untuk memberlakukan serangkaian standar ketenagakerjaan pokok tanpa memandang apakah mereka sudah meratifikasi atau belum konvensi terkait tersebut, karena hasil dari dialog-dialog tadi ya, jadi hasil usulan-usulan seluruh negara-negara tersebut kemungkinan tanpa diratifikasi itu sudah
eee, istilahnya merupakan saripati ya, merupakan saripati dari, eee, peraturan, ketenagakerjaan di sana. Sehingga ketika mereka melihat, oh ternyata peraturan ini sudah cocok dan sudah menjiwai dari, hukum ketenagakerjaan yang ada di suatu negara misalnya. Standar-standar itu merupakan bentuk dasar HAM dan inti dari pekerjaan yang layak. Nah ini, karena sudah memuat itu, jadi, ketika mereka melihat peraturan-peraturan ILO, dari hasil deklarasi ILO itu langsung diterapkan saja gitu, tidak perlu melakukan ratifikasi lagi. Nah itu sekilas tentang ILO dan organisasi ketenagakerjaan yang ada di dunia ini. Jadi, intinya bahwa ada organisasi internasional yang, mendorong tercapainya adanya hubungan industrial yang harmonis ini, juga mendorong mereka ya. Karena, eee, istilahnya hukum ketenagakerjaan ini tidak hanya berlaku nasional saja. Jadi ketika ada, ekspor atau impor tenaga kerja atau pekerja yang melakukan, pekerjaan di luar negeri, maka perlu adanya undang-undang atau peraturan-peraturan yang pasti, terutama yang menjadi pegangan dari serikat pengusaha dan serikat pekerja. Oke, itulah akhir materi dari hubungan manajemen industrial kali ini. Untuk UAS monggo dipelajari semua. Nanti minggu depan kalau UTS-nya insya Allah jadi tanggal 12, saya kasih review, saya kasih kisi-kisi yang harus dipelajari, untuk UAS nanti ya. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, monggo, kalian, chatting langsung ke WA atau di Google Classroom monggo. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jangan lupa dikerjakan tugasnya untuk memperdalam materi dan menambah wawasan kalian, serta menambah khazanah keilmuan tentang, organisasi, eee, perburuan internasional atau pekerja internasional. Oke, saya tutup, saya akhiri. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, monggo dipelajari lagi dengan referensi-referensi yang telah saya berikan. Syukur-syukur kalau bisa beli buku. Nah, ini ada, dibahas tuntas tentang, hal ini. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.